Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam Samas edisi 29 Juni 2026. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih dan karunia yang Allah berikan. Kebaikan senantiasa Allah sediakan bagi kami. Demikian juga kalau saat ini kami bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Allah sendiri yang menolong kami untuk kami bisa meresapi dan melakukannya dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-6. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-6 demikian. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Keluarga damai, melihat Petrus dalam bacaan di atas tadi rasanya ada kasihan juga ya. Semalaman ia dan teman-temannya berlayar di danau Genesaret, tetapi tidak mendapatkan ikan. Belum sempat tidur istirahat, ia masih harus membersihkan dan merapikan jalanya. Sementara beberes jala, tiba-tiba ia dipanggil untuk mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Padahal mendorong perahu itu juga berat gitu. Petrus melakukannya. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu yang mungkin sedikit bergoyang karena angin dan ombak. Mungkin dia berpikir juga, ngapain kok harus jauh-jauh dari mereka ini kalau mau mengajar mereka? Padahal kan semakin jauh Tuhan Yesus dari orang-orang ini, semakin kuat juga ia harus berbicara. Tetapi apapun itu, Petrus melakukan saja. Petrus ada di sana ketika Tuhan Yesus mengajar. Ia mungkin adalah orang yang ada di posisi paling dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu dalam perahu yang sama. Mungkin sambil sedikit istirahat ia mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Hingga tiba-tiba Tuhan Yesus menyuruhnya untuk pergi ke tempat yang dalam. Yang artinya ia harus mengeluarkan tenaga lagi. Harus mengambil jala yang sudah dicucinya lagi. Dan kemudian menghadapi kemungkinan tidak dapat ikan lagi. Kalau menggeser perahu saja ia menurut. Tetapi untuk cari ikan lagi, kali ini ia merasa harus menjawab Tuhan Yesus. "Guru, sudah semalaman kami bekerja keras dan tidak dapat apa-apa." Pikirannya mungkin dihantui kegagalan yang baru saja ia rasakan. Apalagi ini sudah mulai siang, bukan waktu yang tepat untuk menjala ikan. Namun, tanpa memberi ruang untuk Tuhan Yesus menjawab, Petrus langsung melanjutkan kata-katanya. "Tetapi karena engkau yang meminta, aku akan melakukannya." Ketika Petrus melakukannya, ternyata begitu melimpah ikan yang didapatkan. Petrus tersungkur di depan Tuhan Yesus, melihat betapa luar biasanya hal yang terjadi padanya sendiri. Keluarga damai, dari kisah ini kita melihat bahwa ketaatan berarti melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan ketaatan pada Tuhan itu membawa pada keberhasilan dan keberlimpahan berkat. Dari banyaknya ikan yang didapat oleh Petrus, memang benar bahwa ketaatan itu dapat memberikan berkat yang tidak hanya berlimpah, bahkan berlebih, sampai jala mereka pun robek dan kapal mereka hampir tenggelam. Akan tetapi, kita juga perlu memperhatikan bagaimana Petrus meresponi itu semua. Dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-11, dituliskan tentang bagaimana Petrus, Yakobus, dan Yohanes menepikan perahunya di pantai, meninggalkan semuanya dan mengikut Tuhan Yesus.
Melakukan itu berarti mereka memilih untuk meninggalkan ikan-ikan yang sangat melimpah itu. Mereka meninggalkan berkat dari mujizat yang nyata itu. Dan mereka memutuskan memilih untuk mengikuti Dia yang membuat mujizat itu. Mereka taat dan mereka menerima berkat. Tetapi bukan berkat itu yang menjadi pilihan mereka untuk mereka nikmati. Keluarga damai, kalau kita bicara soal obat, kita harus taati aturan konsumsinya supaya badan sehat, bukan tambah sakit. Kalau bicara soal pajak, kita harus taat supaya tidak ada masalah dalam usaha atau bisnis kita. Taat lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. Taat aturan di sekolah atau tempat kerja supaya jangan sampai kena hukuman atau peringatan. Tetapi kalau bicara tentang ketaatan total kepada Tuhan, kita tidak sedang berbicara tentang taat yang berfokus pada apa yang akan kita peroleh atau apa yang akan kita dapatkan. Jika kita melihat pada apa yang diperoleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka bisa saja dengan penuh sukacita menikmati hasil dari ketaatan mereka. Akan tetapi, mereka memilih untuk melihat pada Tuhan Yesus dan mengikutinya. Ketika Petrus taat, ia tidak berpikir untuk mendapatkan hasil yang banyak. Pengalaman dan pengetahuannya membuat dia tidak terlalu berharap untuk mendapatkan banyak ikan. Ia hanya melakukan perintah seorang rabi yang patut ia hormati. Karena Tuhan Yesus yang ia tahu telah menyembuhkan mertuanya yang sakit. Dan yang khotbahnya sendiri baru saja ia dengarkan juga. Ia tahu kepada siapa ia taat. Akan tetapi kita tidak bisa berhenti sampai di situ saja. Tuhan Yesus mengajar murid-murid untuk tidak hanya taat dan menuruti perintah karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah seorang rabi, seorang nabi, dan pembuat mujizat. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15-31, 4 kali Tuhan Yesus menyebutkan bahwa menuruti perintah adalah sebuah perwujudan kasih. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dalam Yohanes pasal 14 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Yohanes 14 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Yohanes pasal 14 ayat 30-31, Tuhan Yesus berkata, "Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Mari perhatikan bersama pada ayat yang ke-31 tentang bagaimana Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan teladan bahwa ketika ia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa, itu karena ia sendiri juga mengasihi Bapa. Keluarga damai, mari kita kembali pada Petrus. Kejadian yang mirip ternyata terjadi kembali ketika Tuhan Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid. Dalam Yohanes pasal 21, kita bisa melihat momen ketika Petrus sedang mencari ikan di danau Tiberias bersama beberapa murid Tuhan Yesus yang lain. Dan pada ayat yang ketiga disebutkan juga, "Tetapi malam itu ia tidak menangkap apa-apa." Lalu Tuhan Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada mereka pada saat hari mulai siang, tetapi mereka tidak mengenalinya. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala, dan lagi-lagi mujizat Tuhan nyata bagi mereka, hingga mereka tidak kuat menarik jalannya karena banyaknya ikan. Kita jadi ingat kisah yang mirip ketika pertama kali Tuhan Yesus berjumpa dengan Petrus, atau Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus di Danau Genesaret. Hingga kemudian seorang murid menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus.
Petrus yang mendengar itu cepat-cepat memakai bajunya dan terjun ke air lalu berenang ke tepi untuk menjumpai Tuhan Yesus. Setelah itu mereka sarapan bersama. Momen setelah itu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan yang sama. 3 kali juga Petrus mengatakan bahwa ia mengasihi Tuhan Yesus. Setiap selesai Petrus menjawab, Tuhan Yesus selalu berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan Yesus meminta kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya karena kasih. Mengasihi selalu diikuti dengan aksi. Ketika kita bisa bilang bahwa aku dengar, taat, dan melakukan, itu bukan karena kita mengincar berkat, mengincar mujizat, melainkan karena kita mengasihi Tuhan. Tentu saja itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dari cerita Petrus tadi juga kita bisa melihat bagaimana pengalaman yang buruk serta pengetahuan-pengetahuan kita itu bisa menghambat kita untuk percaya dan mungkin taat untuk melakukan ini itu. Namun dalam Samas selanjutnya kita akan banyak belajar lebih lagi tentang ketaatan. Dan keluarga damai, maukah kita saat ini untuk taat karena mengasihi dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah? Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih, kuasa, dan penyertaan Tuhan yang senantiasa nyata dalam hidup kami. Biarlah kasih kami kepada Tuhan juga terus tumbuh dalam hati ini. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk taat karena mengasihi Tuhan, dan karena kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, bukan karena kami ingin ini dan itu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Keluarga damai, demikianlah Samas kita pada hari ini. Mari berjalan dalam kasih dan penyerahan diri kepada Allah dalam ketaatan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.